Ya, berhasil kawan untuk pembongkaran power steering kijang kapsulnya. Lumayan susah ya karena harus ngolong. Ini untuk ball joinnya ya, sudah robek ya, robek semacam ini. Ini sudah merek gantian, ini 555 ya tandanya di sini. Hasilnya dua-duanya bocor ya, kanan kiri. Berikutnya kita akan bersihkan. Iya kawan, ini video lanjutan dari pembongkaran kemarin. Untuk rak steeringnya sudah saya bongkar ya, saya peradali dan saya bersihkan sudah. Mungkin sedikit berbagi cerita ya sebelum kita masuk ke tema utama. Jadi ada beberapa kunci yang harus saya buat sendiri ya, karena kuncinya itu sangat spesial ya kawan. Yang pertama adalah kunci untuk setelan ini ya. Ini kunci untuk setelan yang menekan ini ya. Jadi kunci setelan ini fungsinya untuk menekan ini ya kawan, menekan ini. Ini ada teflonnya di sini. Tujuannya dia adalah menekan as di sini ya, menekan as di sini supaya asnya itu selalu menempel ya pada gigi ini ya. Jadi supaya gerigi yang itu selalu menempel pada gerigi yang ini. Jadi ini setelan kerapetannya gear itu ya kawan. Nah, kunci ini harus saya buat sendiri ya kawan, karena ini pakai kunci L yang ukurannya lumayan besar. Saya sedikit mengakalinya dengan membuat kuncinya menggunakan baut ya, seperti ini ya kawan. Jadi pas sekali untuk bautnya. Ini adalah baut untuk ukuran. Ntar ya saya siapkan dulu untuk sigmat atau jangka sorongnya. Ini kawan-kawan bisa lihat ya, ini untuk ukurannya di sini ya. Ukurannya di 24 kurang ya kawan. Jadi sekitar baut 24. Kalau kita ukur di bagian sininya nanti juga akan pas 24 ya kawan. Bagian sininya 24 lebih sedikit, jadi kuncinya itu 24 kurang sedikit ya kawan. Jadi supaya ini enggak terlalu span ya kawan. Memang begitu biasanya kalau ukuran kunci itu. Jadi ini ada pernya juga ya, setelan kerapetan gear tadi ya kawan. Ini saya buat sendiri dari baut ukuran 24. Terus kendala yang kedua adalah ketika membongkar ini ya kawan, membongkar ini dari rumahnya di sini. Jadi membongkar ini dari rumahnya di sini. Saya harus membongkar penutupnya ini ya kawan. Dia di sini memakai kunci yang dalaman begini memang. Ini segi 8. Jadi saya tidak bisa pakai baut ya, karena baut itu segi 6 ya kawan. Ini segi 8. Jadi terpaksa saya harus mencari akal sendiri. Saya cari untuk ringnya agak tebal, yang ukuran diameter dalamnya ini pas dengan ini ya kawan. Yang ukuran diameter dalamnya itu bisa masuk ke dalam sini ya kawan, karena ini posisinya begini. Di dalamnya ada seal ya kawan begini. Jadi saya harus mencari ring yang bisa masuk ke as ini ya kawan, bisa masuk ke dalam as itu. Kebetulan saya mendapatkan yang pas sekali adalah ini adalah kones ya, kones dari sepeda motor Honda bekas ya, kones bekas dari sepeda motor Honda. Jadi ini ya, ini contohnya yang belum dibuat, ini yang sudah jadi ya kawan. Jadi begini, ini saya gerinda berulang-ulang ya kawan. Saya gerinda, saya paskan dengan sigmat begini, saya paskan begini ya. Jadi kalau pas begini kan berarti yang atas dengan yang bawah itu span pas. Terus sisi samping sini juga harus pas dengan yang sisi ini ya kawan. Jadi ini harus 3 sisi ini pas, ini sama ini itu harus pas begini. Begitupun kalau dibalik begini juga harus pas begitu ya. Berikutnya saya tinggal memikirkan untuk ini ya kawan. Kalau untuk ini gini ya. Kalau untuk ini
ya ini harus membuat pasnya sendiri lagi. Jadi tidak bisa pakai pas yang sebelumnya, ini harus dikira-kira sendiri lagi. Baru setelah itu terus mana ya, terus ini ya begini. Jadi 3 titik ini harus pas di ini, karena ini sudah pasti siku ya. Kalau untuk sigmat ini atau sejangka sorong ini pasti sudah siku. Nah untuk ukurannya sendiri ini kalau misalnya ada kunci khususnya ya kawan. Terus terang untuk saya tidak punya untuk kunci khususnya. Ukurannya adalah 32 ya kawan. Ukurannya 32. Di dalam sini ada seal ya kawan. Sebelumnya di dalam sini ada seal begini. Sealnya saya lepas dengan saya pakai kunci sok ya. Saya pukul dari atas begini sampai terlepas begini ya. Ternyata saya dapati di sini penyebabnya mungkin untuk yang sisi kanan kok bocor itu karena sealnya ini ya kawan ya. Jadi sealnya itu bagian pernya di dalam itu putus ya kawan. Karena karat dia putus di dalam. Jadi itu yang membuat oilnya bocor lewat yang sebelah sisi kanan sana ya. Jadi lewat yang sisi kanan sana. Mungkin itu ya sedikit kesulitan yang membuat proses pembongkaran ini sedikit lama, yaitu harus membuat kunci spesial ini ya kawan. Alhamdulillah ini sudah terlepas semua dan sudah bisa saya bersihkan. Terus sedikit saran saja ya kawan, untuk pelepasan nepel-nepel pipa seperti ini, saya sarankan kawan-kawan menggunakan kunci khusus untuk nepel ya, karena dia di sini pas untuk segi 6-nya begini. Jadi kemungkinan slacknya itu kecil ya kawan. Jadi baut itu kemungkinan slacknya kecil, karena biasanya baut-baut nepel itu memang dibuat sedikit lunak kawan supaya bisa rapat. Ya ini untuk kunci nepelnya pakai kunci nepel 12 ya. Di sini saya pakai kunci yang lumayan tebal juga, kualitasnya juga lumayan bagus, mereknya Multipro. Harganya sangat istilahnya ya, sangat terjangkau ya kawan. Untuk harganya sangat terjangkau. Ini enggak sengaja kepukul ya kawan, jadi bagian kromnya sedikit terkelupas, enggak apa-apa lah ya, kunci memang sering kena pukul, tinggal beli lagi lah ya. Ukurannya 12 ya kawan. Terus saya ceritakan juga untuk pelepasan yang menurut saya sulit adalah pelepasan seal yang ini ya kawan. Ini sampai saya pukul-pukul begitu. Ini terpaksa harus saya rusak dalam pelepasannya. Saya menggunakan obeng yang saya runcingkan begini. Teknik pelepasannya seperti pelepasan seal pada skok depan sepeda motor ya kawan. Jadi dipukul-pukul begini terus dicungkit begitu ya. Jadi posisi seal ini memang sulit karena dia di dalam sini ya kawan, posisinya di dalam sini. Di dalam sini ya kawan, posisinya sulit dia. Ini ada 2 seal ya kawan. Jadi di sini sama satu lagi mana ya? Mana ya sealnya satu lagi ya? Aduh. Mesti golek kok hilang. Jadi seal yang satunya lagi posisinya ada di sini ya kawan, di sini. Oh ya, ini seal yang satu lagi ya. Saya lupa ya, saya pasang. Sealnya yang satu lagi ini dia masih utuh ya, karena kalau untuk membongkar yang sisa di sini itu gampang, tinggal kita tarik saja asnya, dia sudah ikut keluar ya kawan. Dalam penarikan as ya kita harus lepas dulu, untuk rumah valve-nya ini harus dilepas dulu. Untuk ini harus dilepas dulu ya. Mungkin itu yang membuat proses pembongkaran ini jadi lama ya kawan. Sekalian aja karena saya bongkar, saya sekalian cek untuk kondisi-kondisi yang lain ya. Nanti selain kebocoran seal-seal ini, ini juga seal ya, ada o-ring ya. Sekalian juga saya cek untuk bagian karet pelindungnya ini ya, pelindung dari debu. Ini juga masih bagus ya untuk karet-karetnya. Sekalian aja juga saya bongkar untuk ini ya,
Ini adalah long terot ya. Untuk ini masih span sekali ya, masih span. Meskipun sedikit bisa digerakkan tangan, tapi ini masih span, nggak ada kocaknya. Yang satunya juga masih span, ini masih malah lebih seret lagi ya. Untuk anti rotnya atau yang biasa orang sebut stick rod saja ya. Ini dan ini ya, kita mati dulu dari ini ya. Ini kelingannya ini kelihatan sekali kalau pernah dibuka ya kawan. Jadi kelingannya ini mungkin pernah dibuka, pernah diganti untuk apa, teflonnya, dan dikasih gemuk baru ya. Ini pernah dibuka ya. Jadi memang ini bisa diservis ya kawan. Kalau kita biasa servis di tempat servis power steering, terus apalagi ball joint, terot dan sebagainya, itu memang biasanya mereka itu punya spare part bekasan yang direparasi begini ya. Punya spare part bekas yang sudah diperbaiki sendiri sama mereka, terus dijual lagi ke konsumen. Biasanya begitu. Jarang ya memang bengkel-bengkel yang kecil yang melayani jasa itu pakai ini baru, itu jarang. Nah, kelihatan sekali di sini juga tidak sama ya antara sisi kanan dan kirinya. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Sisi kirinya di sini tidak ada mereknya sama sekali. Ini tidak ada mereknya, mungkin ini memang bekasan ori ya. Tapi bekas, ini bukan bawaan mobil ini kayaknya. Bawaan mobil ini masih di bengkel sana, mungkin sudah direparasi dan dijual lagi ya. Sementara ini ada mereknya 555. Ini merek yang familiar ya kawan ya, untuk bagian kaki-kaki begini. Kualitasnya pun juga lumayan bagus juga. Nah, tapi di sini untuk karetnya ini sudah getas ya. Karetnya ini sudah getas, dan ini pun nggak ada pelindungnya ya. Jadi ini bisa kemasukan air ya di dalam. Ini sedikit oblak ya kawan ya, sedikit oblak. Kalau ini malah lebih oblak parah ya kawan. Ini ringan sekali digerakkan, dan dia sedikit, bukan sedikit lagi, tapi sudah oblak parah ya. Kerasa kalau dipegang tangan ya. Tuh, jadi ini sekalian nanti akan kita ganti. Ini sebenarnya murah ya kawan. Kalau saya beli di online itu harganya 60.000 itu dapat sepasang. Merek yang 555 ini ya. Terus di sini yang 50.000, yang 60.000 itu juga dapat untuk apa ya, nepel memasukkan grease ya. Tapi saya juga belum tahu untuk kualitasnya. Nanti kita review kalau barangnya sudah datang. Terus untuk ininya, ini ternyata bukan merek bawaannya ya kawan. Ini merek Toyota, karena memang ini mobil kijang kapsul yang tipe SSX, yang tipe short ya kawan. Fasilitasnya juga bukan bawaannya memang untuk power steering. Jadi ini tambahan, mungkin tambahan sendiri. Kita lihat di sini untuk bushingnya ini sudah lunak sekali ya kawan, tapi dia belum oblak atau belum kocak karena sebelumnya olinya bocor terus ya kawan. Jadi ini kalau kerendam oli ya beginilah ya, karet-karet dia pasti dia melunak begini dan mekar begitu ya. Nah, ini untuk kuningan yang ada di dalam ini ya kawan, dalam lubang-lubang itu untuk nepel ya. Berikutnya ini juga saya review untuk ukuran-ukurannya ya kawan. Untuk ukuran-ukuran seal yang misalnya mau kawan-kawan ganti. Ini saya contohkan satu aja ya. Ini supaya untuk mempercepat durasi. Ini yang kalau misalnya bocor kanan kiri itu kemungkinan besar seal yang ini ya kawan. Ini jumlahnya ada 2. Posisinya di sini sama di sini ya. Untuk ukurannya biasanya seal itu yang pertama adalah angka untuk diameter dalam, terus diameter luar. Berikutnya angka terakhir itu untuk ketebalan ya kawan. Jadi begini. Kita ukur untuk diameter dalamnya di sini. Kelihatan bawah di sini ya. Di situ 26,5 ya kawan. Ini lihat angka nolnya itu
2, ini 5, ini 6, 26,5 untuk diameter dalamnya. Sedangkan untuk diameter luarnya, maaf ini HP-nya nunggu fokus dulu ya. Untuk diameter luarnya ini angka nolnya menunjukkan ke 44 ya kawan, 44 kurang, tapi kita bisa bulatkan 44 saja ya. Karena ini karet nanti dia bisa sedikit merapat sendiri ya kawan. Jadi untuk ukuran sil itu nanti dalam penggantian bisa dituliskan 26,5 kali 44 kali 8,5. Ini adalah ketebalan silnya ya. Jadi begini ya kawan. Ini ya. Angka nolnya menunjukkan di sini 8,5 ya, 8,5. Jadi sil ukuran 26,5 kali 44 kali 8,5 sejumlah 2 biji. Sekali lagi ini untuk merek Toyota ya kawan. Saya belum tahu pasti untuk yang merek Toyota orinya itu apakah sama dengan ini apa tidak. Berikutnya adalah sil yang ada di rumah valve. Itu ada 2 yang ukuran kecil sama besar. Masing-masing sebanyak 1 biji ya kawan. Ukurannya ini sudah saya ukurkan. Jadi 18,5 kali 32 kali 7,25 atau 7,5 juga tidak apa-apa ya kawan. Karena sil itu bisa merapat, nanti tidak masalah. Kalau untuk selisihnya belakang itu kecil tidak masalah. Yang satunya 25 kali 38 kali 7,25, ini juga 1 biji. Jadi 2 ini ya kawan. Untuk diameter dalam yang kecil ini 18, sedangkan yang agak besar ini 25. Yang ini 25, yang ini 18 ya. Masing-masing sejumlah 1 biji. Terus selain sil, kawan kan bisa belikannya merek NOK atau merek apa begitu ya, yang juga biasa saya pakai di skok sepeda motor ya. Saya pakai merek NOK gitu ya. Itu lumayan bagus daripada saya beli yang merek Honda AHM tapi KW. Jadi sulit sekali dibedakan antara part sepeda motor asli sama KW itu ya kawan. Karena sama-sama kemasannya AHM begitu. Banyak sekali produk palsu untuk sepeda motor itu. Berikutnya untuk o-ring ya kawan. Ini ada o-ring yang untuk penutup ini. Penutup ini ya kawan. Ini ada o-ring. Saya perlihatkan untuk macam-macam o-ringnya. Terus penutup bawah ini untuk body valve tadi ya, yang saya buatkan kunci khusus tadi. Ini juga ada o-ring. Ini ya. Kalian bisa bedakan ya, di sini lebih kecil, di sini lebih besar untuk o-ringnya. Ini ya o-ringnya. Ada 3 macam o-ring ya. Selain itu o-ring yang ini ya kawan. Ini juga ada o-ring. Jadi ada 3 o-ring ya kawannya di sini ya. Yang besar, sedang sama yang kecil. Untuk ukurannya ini, kalau yang besar 56, sedang 47, yang kecil 24 mm ya. Ini untuk diameter luarnya ya kawan, bukan diameter dalam, ini untuk diameter luarnya. Kalian bisa belikan untuk o-ring yang sedikit lebih kecil daripada ukuran ini, tidak apa-apa, karena o-ring itu kan dari karet, dia bisa mekar ya. Berikutnya untuk bearing. Di sini ada bearing ya, untuk di bagian rumah valve-nya ini ada 2 buah bearing ini. Sama yang bearing atas ya, yang posisinya di sini ya. Ada 2 bearing begini. Kawan-kawan bisa amati ya ini untuk merek bawaannya di sini. Kelihatan enggak ini ya? NSK ya kawan. Ini angkanya saya nggak begitu kelihatan ini. 1886 atau 1006, ini saya nggak begitu kelihatan ya. Ini ya. WO 6A ya. 6A atau berapa ini ya? Jepang ya. Untuk ukurannya kita ukur satu-satu ya kawan. Ini untuk diameter dalamnya dulu kita ukur. Nah, di situ diameter dalamnya adalah 1,9 ya kawan. Nggak sampai 1,9, 1,880 ya kawan, 1,880, atau bisa kita bulatkan aja 19 ya kawan ya. Kalau dalam milimeter ini berarti
anggap aja ini 19. Kalau untuk diameter luarnya di sini 35 mili ya. Ini kalau ini senti berarti 3,5 senti ya, 35 mili ya kawan. 35 mili. Terus untuk ketebalannya di sini 7 ya kawan, nggak sampai 7, kurang sedikit di situ ya. Terus untuk bearing satu lagi ini kita ukur diameter dalamnya. Ini memang nggak saya lepas ya untuk ini. Mau dilepas juga tidak apa-apa, tapi tidak saya lepas karena ini masih bagus juga untuk bearingnya. Ukurannya sekitar 27,5 ya kawan. Nggak sampai 28, 27, di sini ya posisinya ya, 27,60 ya kawan. Sedangkan untuk diameter luarnya di situ 47 ya kawan. Sedangkan untuk ketebalannya nolnya di sini ya, 1 lebih 2 strap berarti 12 mili ya. Untuk rangkumannya ini kawan-kawan bisa screenshot ya sil-silnya. Ini 47 ya kawan. Kalau yang ini kodenya maaf ya kawan, saya agak sedikit kurang sehat memang. Kodenya ini mereknya NTN ya kawan, mereknya NTN. Kodenya banyak ya di sini ya. Kodenya di situ NS 05 A 47 C 812 ya. Itu ya kira-kira yang nggak begitu kelihatan kalau di kamera. Kalau dalam penggantian saya sarankan kawan-kawan bongkar dulu ya, baru beli bearingnya ya. Jangan beli dulu baru dibongkar, nanti bisa tidak cocok. Terus saya mau sharing apa lagi ya. Oh ya ini ya kawan, jadi kebanyakan seal yang baru dipasang itu bocor lagi itu karena ini kawan ya. Jadi karena ini bukan merek ori sepertinya ya kawan, saya juga tidak tahu pasti. Ini ada sedikit bekas sambungan ya kawan. Bekas sambungan ini kalau misalnya kita masukkannya seal begini begini terus kita dorong begitu, maka bagian yang ini yang sedikit tebal ini ya, yang diameternya sedikit membesar ini akan membuat seal ini luka ya kawan, akan membuat seal ini meluber begini ya. Karena di sini juga tidak mulus ya kawan, di sini agak sedikit tajam juga. Jadi seal ini bisa rusak lagi ya kawan. Ada beberapa YouTuber yang menyarankan untuk pemasangan apa ya, di sini ditambahkan teflon ya kawan. Jadi teflon yang setebal ini, ukuran diameternya sama tapi setebal ini, supaya seal ini tidak sampai menyentuh bagian sini ya. Dalam pemasangannya disarankan begitu. Tapi saya di sini tidak punya untuk teflon itu ya. Barangkali ada kawan-kawan yang tahu, link pembeliannya bisa dituliskan di kolom komentar. Atau mungkin apakah bisa kita akali dengan plastik ya. Jadi plastik bekas begitu, kita potong sesuai ukuran ini, kita masukkan di sini. Yang penting melindungi sealnya dari terkena ini ya. Apakah bisa seperti itu? Ya nanti kita coba ya. Mungkin itu saja untuk review kali ini. Dalam video terpisah nanti akan saya bagikan untuk cara perakitan seal barunya dan part-part ini perakitannya, serta pemasangan di kendaraannya hingga pengisian oli dan pengetesan. Serta mungkin saya juga akan sedikit belajar ya cara melakukan sporing sederhana supaya
bisa enak ya pemakaiannya. Jadi sporing manual begitu. Bagaimana caranya kita akan coba nanti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.